Para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi dengan channel Amar Ma'ruf untuk media sosial dan juga channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, kali ini saya mendatangkan tamu, bukan mendatangkan tamu, memang biasa tamu ini, yaitu Bapak eh, Dr. Dr. Zainal Mutakin Sofro. Beliau adalah ya ilmuwan, ya budayawan, dan juga merupakan ahli agama kita, agama Islam, sehingga sering bertausiah di mana-mana. Nah, saat ini kita berada di episode 107 dan tentu saja saya harus memperkenalkan kepada saudara Bapak Dr. Zainal Mutakin Sofro, ahli ilmu falak manusia ini berasal dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gajah Mada. Nah, a- jangan lupa klik subscribe dan share video ini supaya Anda juga termasuk bagian dari orang yang mengajak ke arah kesehatan yang holistik. Kalau video ini sampai ke gadget saudara, ini adalah berkat editor channel kita, Mas Heri Teguh Wiono dari Ngawi. Mas Heri Teguh Wiono adalah guru SMP Negeri 2 Karanganyar di Kabupaten Ngawi. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dok, kita hari ini kita berbincang memenuhi harapan pemirsa supaya dibahas bagaimana lingkungan kerja yang nyaman, apa pengaruhnya terhadap kesehatan kita secara holistik. Lalu apa pengaruhnya kalau kita memiliki lingkungan kerja yang toksik, yang itu selalu membuat hati kita kesal, mungkin melihat perilaku para rekan kerja itu membuat kita menjadi emosional atau apalah gitu, dok. Gimana dok itu kira-kira pengaruhnya pada lingkungan kerja kita terhadap kesehatan holistik kita, dok? Ya, baik, terima kasih Prof. Ya. Jadi barangkali kita perlu mempelajari struktur tubuh kita, Prof. Ya, Oke. sebelum kita merespon lingkungan. Ya. Jadi tubuh kita ini unsurnya sebetulnya hanya ada tiga dan itu di luar kesadaran kita, Prof. Ya. Oh, Di alam bawah sadar itu sebetulnya menguasai 90% kehidupan kita loh, Prof. malah bawah sadar dok itu. Alam bawah sadar kita. Ya. Dan yang paling menarik, Prof. Rasulullah itu diutus itu kan untuk liutam mima maka rimal akhlak. Ya. Ya, Akhlak itu, Prof, satu akar kata dengan makhluk, Prof. Ya. Dan ya. makhluk itu satu akar kata dengan kholik. Nah, menikah. Jadi sekali lagi, kita sebagai makhluk itu, Prof, itu sebetulnya yang kita sadari dalam keseharian itu hanya 10%. Hmm, Sehingga mudahkanlah kita untuk memberikan maaf pada ya, lingkungan. Ya. ya. Penting sekali, Prof, karena perilaku orang itu pada dasarnya kan justru tidak disadari loh, Prof. Ya. Hmm, Mengapa penting sekali kita itu mempunyai inten apa intentionality, ya. Jadi kesadaran, ya, niat, niat, ya. Niat. Jadi segala sesuatu itu harus diawali dengan niatan yang benar dan tulus itu, ya. Nah, ya. sekali lagi, Prof, untuk itulah maka kita harus punya pemahaman bahwa sebagai manusia itu selalu merespon stimulus, Prof. Hmm, Stimulus, stimulus itu pasti direspon, Prof. Ya ya, kan? ya, ya. Ya, dan cara merespon itu ya tadi ada tiga cara, ya. Bagaimana kita merespon itu dengan yang Prof sering sebutkan sebagai social engagement, Hmm, itu pasti respon yang baik loh, Prof. Ya, hmm, tapi syaratnya apa, Prof? Kita harus yakin bahwa sebetulnya lingkungan itu aman lah, ya, ya. safe itu. Dan yang kedua respon yang fight or flight, ya, Hmm, atau menyerang atau lari ketakutan.
Dan respon yang ketiga adalah apa yang kita namakan respon shutdown. Ya, sudah putus asa, sudah ngelokro, sudah hopeless, gitu, Prof. Ya. Jadi Depresi, dan sebagainya. Jadi dok, kalau itu keadaannya, kita bisa ya. Kalau ada orang apa menjengkelkan sehingga membuat perasaan kita itu nggak nyaman. Kalau perasaan kita nggak nyaman kan akan keluar hormon kortisol dok ya. Itu mungkin. Kalau terus-menerus itu kortisol, kalau Ya. yang mendadak itu adrenalin, Prof. Oh adrenalin ya oke. Itu kan Adrenalin. harus punya cara dok itu Iya. supaya mereka merespon itu tidak mengorbankan dirinya. Ini gimana itu untuk orang kan nggak bisa cuek dok kalau punya teman yang nyebeli suka misalkan di depan bosnya bisa cari muka tapi di belakang memfitnah itu kan jadi penyakit pergaulan kita dok itu. Iya. Ini menarik, Prof. Kita seringkali mengatasnamakan sifat manusiawi, Prof. Ya, Manusiawi, toh. Tidak sadar, Prof, bahwa sebetulnya manusia itu dalam istilah yang lain bisa disebut bashar, Prof. asyar. Ya. Bashar itu artinya ya manusia yang bisa kita lihat kulitnya gitu. Tetapi ada istilah lain namanya insan loh, Prof. Insan. Ya. Insan itu kondisi yang balance. Yang tadi antara yang hijau, kuning, dan merah itu ya proporsional. Ya. Ya. Ada lagi yang disebut dengan mukmin, Prof. Hmm. Ada lagi disebut dengan mutakin, Prof. Oh ya ya ya. Yang paling tinggi dok. Paling tinggi, sehingga minta maaf, Prof, orang itu kalau bertakwa itu ya nun sewu, bisa bersifat loman ya, jadi suka bersedekah seperti Prof punya lembaga khusus ini ya yang mengajak orang untuk bersedekah gitu. Yang kedua itu al-kadhimin al-ghaidho, terampil untuk menelan rasa anyel tadi, Prof, Hmm. rasa jengkel itu Ya, ya. itu jangan ditahan, tetapi to swallow, Hmm. ditelan, Prof, anyelnya itu tadi. Ya. Ya. Kemudian yang terakhir senantiasa berbuat baik. Jadi saya kira, Prof, kita punya apa ya, bekal yang bagus dalam kehidupan ini adalah watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah dalam hidup itu takwa, Prof. Ya. Ya. Sehingga Prof sering di dalam dunia pendidikan dikenal dengan istilah ada iptek, Hmm. tapi juga Impak. ada intak. Nah, ini, Prof. Jadi supaya kita merespon lingkungan itu well gitu loh. Ya. Karena apapun yang namanya manusia itu al insanu mahal khotowanisian. Jadi di samping dia itu pelupa, juga selalu berbuat salah. Ya, Iya. nah, kalau dok, kalau misalnya kita belum bisa ya merespon apa perilaku orang yang menjengkelkan, yang toksik itu tadi, itu timbul adrenalin. Adrenalin itu apa? Yang digerogoti oleh adrenalin dok? Jadi begini, Bro. Adrenalin itu hormon yang diproduksi oleh kelenjar anak ginjal yang memberikan efek langsung pada jantung menjadi berdebar-debar, Hmm, kemudian pada pembuluh darah menjadi tekanan darahnya meningkat, Prof. ya, Dan kadar gula juga menjadi meningkat, ya. Maka dari fenomena ini kita banyak belajar nih dari Prof. Suyanto ini, ya. Prof. Suyanto itu kadar gulanya itu normal itu ya. Tapi ya minta maaf, Prof. Itu kan harus mengalami perjuangan yang tidak ringan. Jadi sebetulnya, Prof, yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah apakah kita sudah menata fisik kita dengan baik? hmm, Iya. Karena kita harus punya konsep berpikir yang jelas loh, Prof. ya, Lingkungan yang utama itu adalah lingkungan dalam loh, Prof. oke, ya, Jadi ada internal atau milieu internal, ada juga milieu eksternal, Prof. ya, Yang harus diberes itu milieu yang dalam dulu, dalam dulu. sehingga apapun yang terjadi di lingkungan luar, dia hadapi dengan respon yang Oke, bagus loh. ya, dengan kata lain dia memiliki ketahanan mental itu dok mungkin. Betul, Prof. Jadi sekali lagi, Prof, bagaimana mungkin kalau badan sudah capek-capek, itu pasti sumbu pendek, Prof. Ya, 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 Minta maaf loh, Prof. Ya. Makanya bekal bagi jamaah haji itu ya utamakan takwa. Watazawwadu fa inna khairaz zadi takwa. Kalau udah badan sudah capek, Prof.
Hmm. Apapun itu ya gampang sekali memicu kemarahan gitu, Ya, baper dan sebagainya. ya mungkin lingkungan internal itu harus kita benahi, punya Persis, tagline, punya filosofi. Misalkan kalau ada temannya yang petakilan gitu, ah EGP mah gue pikirin. Allah persis, lah yang akan mengatur. Mungkin hal-hal seperti itu perlu dimiliki kita, Dok. persis. Dan menurut saya, Prof, kita akan punya pedoman yang jelas nih ya. Fabima rahmati minallahi lintalahum. Kita harus berdamai dulu dengan diri kita sendiri, Oh Prof. ya, ya, Ya. Sebelum kita berdamai dengan diri sendiri, ya apapun, bahkan cenderung membuat lingkungan itu menjauh dari kita loh, Prof. ya, ya, Gitu. Jadi kita bangun proximity, Prof. Ya. ya, Proximity itu syarat utamanya adalah kita merasa aman. Ya. aman. Dan tadi Prof sudah singgung-singgung loh ya, ada keyakinan dan sebagainya. Ini kan Tuhan tuh selalu bersamai kita dimanapun kita berada. Ya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan juga Prof, innallaha ma'as sabirin loh. Ya, 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 Allah itu selalu bersamai orang yang sabar gitu. ya, ya, Dikuyo-kuyo ya tetap sabar gitu Prof. ya, 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 ya. Ah, ya, dan jadikanlah sholat dan sabar sebagai pelindungmu. Betul nggak, Dok? Sebagai penolong ya. Oh, bagi penolong ya. Oke. Iya, penolong. Ya, Insya ya. Allah. Dan itu sangat penting itu mengelola kehidupan yang ada di luar kita, tapi harus berangkat dari dalam diri kita supaya punya Yes. ketahanan itu. Dan ketahanan itu bisa dibangun kalau kita, saya kira, saya tidak tahu ya dari sisi medis, Dok, itu punya habituasi-habituasi yang positif. Misalkan kita berlaku husnudzon, Iya, tidak gampang membawa perasaan. Tapi kalau sedikit-sedikit dirasakan itu kan juga apa, Dok? Dampaknya tidak baik ya, Dok, dalam tubuh kita itu. ya, ini sangat merugikan, Prof. Ya, karena itu kan sudah masuk wilayah shutdown tadi. Ya, itu nanti akan memicu penyakit-penyakit yang bersifat organik yang Hmm. rewel gitu loh, ya. Sulit dikelola bahkan oleh dokter itu. Ya, Ya, jadi lagi kalau orang seperti itu menderita secara batin, itu ada nggak, Dok? Orang itu sangat menderita, tidak happy karena lingkungannya. Tapi kalau dicek, sebetulnya apa? Jantungnya, denyutnya normal, gulanya normal. Ada nggak, Dok, itu? Bahwa itu penyakitnya itu sebenarnya bukan penyakit medis, tapi lebih psikologis atau apa yang disebut dengan psikosomatik atau apa itu, Dok? betul, Prof. Itu psikosomatik ya. Tapi kalau Prof orang sudah mengalami fase ketika memasuki wilayah depresi misalnya, itu bisa muncul loh gangguan nyeri-nyeri yang berpindah-pindah dan sulit sekali Prof untuk dihilangkan. Ya. Itu yang dinamakan fibromialgia, Prof. Ya. Fibromialgia. Fibromialgia itu dokternya sendiri kalau ngobati sampai pekewuh loh Prof. Kita obati kok ya ora mari-mari, setiap datang kok masih mengeluh saja. Jadi ini obatnya lewat diskusi Prof. Suyanto ini. Iya. Oh ya 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 ya. Jadi dokter juga anu ya, Dok, punya apa? Harus punya riwayat dari Betul. pasien itu yang ketika diobati kok bandel aja itu, pertanyaannya adalah non medis sering, Dok, ya itu. Betul, Prof. Mengapa ada ruang khusus untuk mengatasi masalah itu psychosomatic medicine, Prof. Oke. Dan Iya. itu kan juga menimpa orang profesional juga, loh, Dok. Tidak sekedar orang layman mempunyai gangguan yang tidak menyenangkan sehingga menimbulkan simptom-simptom terhadap persoalan medis di tubuh dia itu. Kan enggak, Dok. Orang profesional juga. Ya nyatanya penyanyi-penyanyi terkenal itu kan di negara maju kan ada yang bunuh diri, minum obat, terlarang segala macam itu. Gimana itu? Jadi tadi, Prof, subconsciousness itu bekerja 90% loh, Prof. 90%. Jadi kalau Prof itu menasihati orang, Bu, menghadapi hidup itu yang santai saja, ya. Iya. Ini sudah santai kok. Iya, Itu iya, iya. tadi faktanya. Nah, maka Prof Sianto kalau minta maaf loh, pangandikan dengan orang yang lebih tua, mestinya terhadap
ibu misalnya, mbok bu, mbak ndak usah menggali sing abot-abot. Sampean ku durung tahu ngalami dadi wong tuwa. Oh, ya. Nah, lah dokter juga, dok, pasiennya itu sakit diobati nggak sembuh-sembuh, lalu datang untuk membuat terapi yang non medis. Bertanya, Bu, Bapak, sampai mikir nopo? Mboten saya mikir. Ini jawabnya, saya nggak mikir loh, dok. Gitu. Jadi kan harus ada ilmu untuk menginterogasi itu saya. Persis. Persis, Bro. Kan Iya. denial, selalu denial orang. Lalu, Bro, otomatis, Bro. Ya, saya ini Ya, udah ya. happy setiap hari. Tapi faktanya kan organnya terganggu, tuh, Bro. Ya, 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 ya. Itu Itu nggak bisa dibohongi, Bro. ya, Mana yang GERD, mana yang sesak nafas, ya, Bro. Ya, ya. Ada yang neuropatik, ya. Bisa nggak? J. Ya, Ya, kata, wah, ya, wah, ternyata. parestesi, Bro. Kesemutan, geringgingen itu ya. Oh, termasuk dok itu kesemutan, kering. J. J. Termasuk gejala-gejala non medis yang Yes. menjelma menjadi simptom medis itu dok. Menjadi somatik gitu. Menjadi Somatik. ya, muncul Wah, pada biasa dok. badan. Wah, luar biasa dok. Terima kasih dok. Ini sudah merupakan pencerahan. Karena orang ternyata orang sehat itu tidak cukup aspek diobati saja. Itulah sebabnya ilmu panjenengan luar biasa. Sehat holistik. Holistik. Luar biasa. Nah, saudara-saudara, gitulah tausiah Dr. Zainal Mutakin. Dan ikuti terus, jangan sampai lupa untuk mengikuti video beliau supaya Anda bisa menjalani hidup yang sehat secara holistik. Terima kasih dok ya, dan Alhamdulillah. kita ketemu lagi minggu yang akan datang. Walaupun panjenengan pergi-pergi, setiap minggu harus ada di sini. Terima kasih. Jadi, Bro. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.